Setiap jiwa yang hidup akan mempunyai masa, lahir, hidup, dan mati. 28 September 2018, Kota Palu telah dilululantahkan oleh bencana alam yang kompleks, di mana gempa bumi mengguncang kota, tsunami menggulung daratan, dan likuifaksi yang menenggelamkan perkampungan. Hari-hari kian berlalu, Kota Palu berusaha bangkit kembali. Moto dari Kota Palu yang selalu membakar semangat masyarakat untuk tetap bangkit, Maliun Tinufu, yang berarti pengabdian yang tulus dilandasi dengan semangat persatuan dan kesatuan yang kokoh, dengan senantiasa mendapat lindungan Tuhan Yang Maha Esa dalam melaksanakan pembangunan demi kehidupan yang makmur, sejahtera, dan lestari. Untuk itu, waskita ikut andil dalam membangun kembali Kota Palu yang selalu mewariskan karya untuk generasi selanjutnya. Proyek rehabilitasi dan rekonstruksi kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah dalam lingkup pekerjaan meliputi struktur, arsitek, mechanical, electrical, plumbing, dan landscape dengan luas lahan 5.417 meter persegi, luas bangunan 14.700 meter persegi dengan terdiri dari 6 lantai, 1 lantai parkir, 4 lantai fungsional, dan 1 lantai auditorium dengan waktu pelaksanaan 440 hari kalender. Sesuai dengan kebijakan Waskita di bidang sistem manajemen K3, PT Waskita Karya Proyek Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah telah melaksanakan sistem manajemen K3 pada pelaksanaan pekerjaan di proyek, yaitu diantaranya yang pertama, seluruh karyawan dan pekerja diwajibkan untuk melaksanakan induksi, yang mana saat induksi dijelaskan terkait tata tertib proyek dan juga kewajiban serta larangan bagi pekerja dan karyawan saat berada di lokasi kerja. Karyawan dan pekerja yang berada di lokasi kerja diwajibkan menggunakan APD lengkap yang mandatori, yaitu helm, rompi, dan sepatu diantaranya, dan juga APD khusus yang digunakan pada pekerjaan resiko tinggi seperti pekerjaan di ketinggian. Kita menggunakan full body harness dan juga penyediaan alat pelindung kerja pada area-area ketinggian berupa lifeline pada saat kita bekerja di ketinggian, ada juga safety deck, dan juga ada safety railing net pada area tepi bangunan. Untuk itu seluruh pekerja diwajibkan mematuhi dan menjaga agar tidak terjadi unsafe action atau unsafe condition pada lokasi kerjanya, dan juga selalu menjaga 5R pada saat bekerja sehingga lokasi kerja senantiasa bersih, aman, dan nyaman. Seluruh pekerja yang akan memulai bekerja juga diwajibkan untuk melaksanakan vaksinasi. Alhamdulillah para pekerja sudah melaksanakan vaksinasi tahap 1 dan tahap 2. Di antaranya memang ada yang mulai dari berangkat dari lokasi dari rumah, dari Jawa juga sudah melaksanakan vaksinasi, dan dilanjutkan dengan vaksinasi kedua di area Kota Palu dan sekitarnya. Sampai saat ini progres vaksinasi untuk karyawan dan pekerja sudah mencapai 99%. Sehingga diharapkan sudah memberikan perlindungan bagi para pekerja untuk terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Saat ini kita sudah bekerja di area ketinggian, khususnya pekerjaan fasad, di mana peralatan yang digunakan juga ada peralatan alat angkat-angkut, yaitu gondola, yang sebelumnya sudah kita laksanakan sertifikasi dengan pihak Disnaker setempat, dan sudah dipastikan bahwa alat ini sudah layak untuk dioperasikan dan sudah keluar sertifikat silonya, sehingga diharapkan pekerja dapat bekerja dengan aman dan nyaman dengan hasil yang memuaskan. Proyek kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah secara kontrak dimulai dari tanggal 17 November 2020 dan dijadwalkan selesai pada tanggal 13 Oktober 2021 atau dalam jangka waktu pelaksanaan 330 hari kalender. Proyek ini sempat mengalami kendala kehilangan waktu yang cukup signifikan, yakni selama hampir 5 bulan, oleh karena adanya perubahan desain fondasi dari owner,
yang semula berupa pondasi tiang pancang menjadi pondasi bor pile. Dari kehilangan waktu 5 bulan itu, waskita hanya diberi perpanjangan waktu 3,5 bulan dan ditargetkan selesai pada akhir Januari 2022. Tentunya merupakan tantangan tersendiri bagi kami dengan adanya diskon kompensasi waktu pelaksanaan tersebut. Dengan berbagai kendala yang ada, tapi diimbangi dengan semangat kolaborasi seluruh insan tim proyek, sampai dengan 14 November 2021, prestasi pekerjaan proyek ini telah mencapai 62,89%. Artinya masih ada 37% pekerjaan yang harus diselesaikan dalam sisa waktu 2,5 bulan. Masih cukup berat memang. Namun tim proyek Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah siap menyelesaikan proyek ini dengan tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu. Berbicara tentang metode pekerjaan pada proyek Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah ini, saya ingin angkat salah satu metode pekerjaan yang menurut saya cukup penting pada proyek ini, yaitu metode pekerjaan bor pile. Mungkin pekerjaan bor pile cukup umum di proyek waskita, namun yang menjadi spesial dan perlu perhatian khusus adalah lahan pekerjaan fondasi bor pile ini. Mayoritas lapisan tanahnya adalah berpasir, di mana risiko keruntuhan lapisan tanah berpasir saat proses pekerjaan pengeboran sangatlah tinggi. Kemudian setelah melakukan diskusi dan konsultasi ke berbagai pihak, meliputi konsultan rencana, konsultan MK, maupun Engineering Building Division, diambillah perlakuan tambahan pada proses pekerjaan bor pile, yakni penambahan slurry polimer sebagai komponen penguat dinding lapisan tanah hasil pengeboran. Dan hasilnya, alhamdulillah, metode ini dinilai cukup efektif dalam menekan risiko keruntuhan lapisan dinding tanah hasil pengeboran pada proses pekerjaan bor pile di proyek ini. Proyek Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah terdiri dari 6 lantai bangunan dan juga 1 lantai atap, yang dimana bangunan ini bisa menjadi 3 bagian area gedung yang meliputi sisi kiri, sisi tengah, dan sisi kanan bangunan, dimana diharapkan dengan adanya dilatasi tersebut dapat mengurangi atau meminimalisir dampak yang terjadi jika suatu saat terjadi gempa di area Kota Palu dan sekitarnya. Pada pelaksanaannya pengendalian mutu di proyek ini, kita menerapkan PDCA, Plan Do Check and Action, pada yang meliputi proses perencanaan yang awalnya seluruh material atau bahan yang masuk melaksanakan inspeksi dan tes bahan apakah sudah sesuai dengan persyaratan atau spesifikasi yang disyaratkan ataupun yang sudah menjadi material approval dari yang telah disetujui oleh konsultan. Selanjutnya pelaksanaan pekerjaan ini juga dilaksanakan dengan mengacu oleh gambar kerja atau soft drawing yang telah disetujui oleh konsultan, dan juga metode kerja yang efektif dan efisien dan telah tujuan dari konsultan. Selanjutnya pekerjaan ini dilaksanakan dengan pengawasan yang ketat oleh superintenden lapangan, pelaksana, dan juga staf QC di lapangan, sehingga diharapkan pekerjaan dapat terlaksana dengan baik, dengan mutu yang baik, dan menjadi produk yang unggul sehingga terhindar dari pekerjaan berulang atau rework. Proyek Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah mengacu pada Permen PUPR nomor 22 tahun 2018 tentang pembangunan gedung negara, bahwa untuk pembangunan gedung dengan luasan di atas 2.000 meter persegi dan atau lebih dari 2 lantai diharuskan menggunakan BIM. Jadi untuk proyek Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah ini itu terdapat 6 lantai gedung yang fungsional plus atap dan pit lift.
khusus untuk proyek Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah ini, jadi dari tahap awal itu pada saat tender kita sudah menjalankan tahap BIM yang dimana kita sudah menyiapkan permodelan dari permodelan struktur arsitek MEP yang sudah dilengkapi dengan beberapa informasi yang cukup memadai untuk keperluan proyek. Dengan BIM ini kita sudah berusaha untuk mensupport pekerjaan-pekerjaan yang ada di lapangan terkait masalah material, volume, time schedule, sekuen, dan metode-metode yang perlu kita keluarkan atau animasikan untuk kebutuhan pekerjaan yang ada di lapangan. Proyek rehabilitasi dan rekonstruksi Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah memiliki waktu yang sangat singkat, sehingga mengharuskan kami untuk bekerja lebih keras lagi dalam menyelesaikan proyek ini, sehingga proyek ini selesai tepat waktu, mutu, dan biaya, dan zero accident. Di dalam proyek ini, kami memiliki kesulitan yang salah satunya adalah dari segi pandemi COVID-19, di mana pandemi ini sangat berpengaruh terhadap kami dalam mendatangkan tenaga kerja skill kemampuan dari luar Palu atau dari Pulau Jawa, salah satunya. Kemudian kesulitan kami yang lain adalah ketersediaan material di Kota Palu ini yang sangat terbatas, sehingga kami memerlukan atau mendatangkan material dari kota lain, yaitu Makassar, Jakarta, ataupun Surabaya. Kami bersyukur kami dapat melalui kesulitan-kesulitan itu, menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada di proyek ini dengan baik, dan dapat mengerjakan dan menyelesaikan proyek ini dengan baik sesuai dengan waktu, mutu, biaya, dan zero accident. Tentunya tak luput dari kerjasama rekan-rekan tim proyek, stakeholder, dan tentunya tak lupa adalah doa kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan saya untuk insan waskita generasi selanjutnya, janganlah jadikan masalah itu sebagai hambatan dalam berkarya, tapi jadikan masalah sebagai tantangan di mana pasti ada solusinya. Tetap semangat, tetap berkarya. Sebagai generasi milenial, hari ini kami hadir bersama untuk meneruskan perjuangan para pendahulu-pendahulu kami yang telah berjuang membangun negeri ini. Dan selanjutnya akan kami wariskan kepada generasi selanjutnya. Satu pesan kami untuk generasi selanjutnya, jangan pernah merasa kecil di tengah-tengah kekuatan besar, karena bisa jadi kita salah satu dari faktor kekuatan besar tersebut. Ibarat dalam sebuah proyek, jika kita merupakan salah satu batu fondasi yang terpasang pada sebuah bangunan, meskipun kita kecil, tapi kita efektif untuk menopang dan mensupport yang di atas. Salam insan waskita. Siapa kita? Waskita! Siapa kita? Waskita! Waskita!